makin bening itu minyak, katanya makin bagus. No. Nah ini kok dimerah-merahin atau gimana? No way. Yo, Kok bisa gitu? No way. Promosi atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi? One, two, three, forecast. Berani nggak? Beranilah, masa enggak? Iya. Apa nih cerita nih bang? Iya, hari ini kita kedatangan tamu. Siapa lagi dia? Kapten Millennial PTPN Group. Tunggu dulu. Udah nggak kapten lagi bro. Wah, bukan. Jadi panggilnya Denny-nya cukup bro. Denny aja. Iya. Denny atau Bang Denny nih? Bang Denny boleh, tapi kayaknya usianya tuaan abang, jadi panggil Denny aja, aku panggilnya abang. Sebenarnya saya masih 2-3 tahun, Bang. Jadi kita Sebelum manggil masih- abang aja, Bang. Ini Siap, karena di siap, Sumatera, siap. Bang. Oke. Ya kan, Bang? Di Iya, Sumatera Utara biasanya manggil abang. Horas. Oke, Bang Denny. Jadi sekarang bukan kapten lagi nih bang? Bukan. Kita kapten demisioner. Oh, kapten demisioner. Diturunkan atau diselesaikan masa purna baktinya gitu? Iya, udah selesai. Udah Jadi selesai, jadi ya? milenial itu kan SKPTS-nya per 2 tahun. Oh, per Jadi 2 kita tahun. itu udah dari 2020, 2022 selesai lah masa kepengurusannya. Oh. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kira-kira penggantinya apa nih, Bang? Penggantinya itu ada satu organisasi baru nih. Sebenarnya namanya aja yang berubah, tapi tujuan fungsinya sama. Sekarang namanya itu BUMN Muda. Jadi teman-teman juga pada tahu tuh ada Bang Soleh Ayubi, ketua BUMN Muda, Iya, kenal. Kementerian BUMN. Nah sekarang organisasi kepemudaan di masing-masing BUMN itu namanya BUMN Muda. BUMN Muda ya. Yoi. Tapi tetap tugas dan pokok fungsinya sama ya kurang lebih. Kurang lebih. Bang Infonya itu nanti bakal ada surat pemberitahuan tentunya dari SDM Holding terkait itu. Nanti akan ada penunjukan BUMN Muda di masing-masing entitas. Oh, Tetap oke. sih, tetap ada kayak yang sebelum juga. Oke lah, Ngomong-ngomong, kita nggak mau Mas. bahas itu banyak, Iya. panjang kali. Panjang, lah, bro. ya. Masa kita panjang nih. apa ngundang Bang Denny itu hanya untuk menyelesaikan apa di Enggak lah. milenial yang Enggak. Ini kita mau demisioner. mengundang Bang Denny kan? Heeh. Karena beliau ini IE. Oh, Tahu nggak IE? IE itu? Itu asisten direktur gitu. Iya, executive assistant. Oh, bahasa kerennya ya, bro. Bener nggak bang? Betul banget. Oh. Iya. Nah, ini seru nih sebenarnya nih kan bang ya. Ya seru lah pastinya. Pasti lu mau nanya apa kan? Kayak mana sih kesan dan kesannya lah ya kan. Jadi bener, IE-nya gitu. bener. Pak Goni. Iya kan, Pak Goni. Something deh, something. Gani bang, bukan Oh, Goni. iya. Bang, Singkat nggak ya? apa-apa. Ya, it's okay. Biar aja itu. Pak. Iya, Pak Yuri, Gani. Yuri. Iya, Yuri, bukan Yura juga. Ampun. Namanya- Mohon maaf ya, Pak. Mohon Tadi maaf, barusan Pak. Yuri, Pak. Maaf, Pak. Mohon maaf, Pak, jika ada penyebutan dan kata-kata yang salah. Oke, Pak Gani. Bang. Pak Gani. Oke, Bang. Jadi ini gimana nih? Apa yang mau kita tanya nih? Pertama. Ya, pertama itu tadi apa aja sih tugas IE itu sebagai apa ya pendamping Pak Gani itu. Hmm. Oke. Jadi kayaknya Nanti aja. Tapi sebelum itu gini kayak ada yang beda nih kita nih ya. Ah, ya. Iya kan? iya. Sebelum masuk itu kita ada yang beda nih kayaknya. Bener banget. bener Dan banget. saya Oke, gini, aku mau nyampein ya. betul ya. Boleh ya? Boleh. Bang, gini Bang. Bang, kita ini kan punya identitas gitu. identitas. Oke. TPN perkebunan. Bener nggak? Bener banget. Bener kan? Nah, Bener kali lah. bener kali di Medan. Bener kali. Jadi kalau kita melihat Pertamina, Bang, Yes. itu kayaknya mereka punya pride gitu. Oh, aku Oke. tahu nih. Ah. Kalau misalnya di hotel-hotel kan mereka tuh udah pakai kayak macam baju apa itu? Ya, Baju dinasnya, lapangan baju gitu. lapangan. Wear Iya, pack beda ya. gitu dan pakai sepatu apa itu? Sepatu bootnya langsung gitu. Pride kan? Itu kan pride. Kita ngeliatnya juga mungkin buat yang belum punya ibu mertua, mungkin bisa jadi kalau misalnya oh ini calon-calon mertua idaman nih, gitu kan. Dan aku pun lihat itu level apa ya? Level manajer udah gitu tetap juga pakai baju itu Board gitu. direkturnya pakai Itu bos. Pertamina gitu. Iya kan? Nah, mungkin nggak sih Bang, kita sebagai PTP nih gitu kan, bisa punya identitas baju yang keren gitu. Oh, aku ngerti. Berarti aku nangkap bahwasannya kita ini beda bajunya nih. Bisa nggak Bang? Kira-kira Bang. Iya. Kita kan beda nih.
Tapi kan pengen biar sama satu PTP gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau info yang aku dapat sih, Hah, sebenarnya apa yang tadi Bang Walban sampaikan udah menjadi apa ya? Isu. Isu lah ya. Oke. Jadi memang udah ada tahapan pembahasan terkait itu. Tapi memang kalau sepengetahuan aku dikhususkan untuk teman-teman yang di lapangan. Karena kan memang agak berbeda atmosfer ya. Atmosfer kerjanya kan berbeda dengan Benar, teman-teman yang di office. benar. Tapi sebenarnya kalau aku secara pribadi sih ya, disclaimer pandangan aku pribadi, sebenarnya nggak apa sih disamain. Jadi planters itu bukan hanya yang ada di kebun atau di pabrik, tapi ya semua Nusantara planters tuh ya plant di mana aja dia planters gitu. Benar itu Bang. Gitu sih kalau aku ya. Ada pride kan gitu. Yoi. Ada pride bahwasannya kita ini orang PTPN dan BUMN. Iya. Nah, memang baik lagi nih ya kan flashback nih di milenial itu juga ada satu sebenarnya koordinator atau bidang yang memang tugasnya itu membangun pride. Apa nama subbidang? Apa itu nih Bang? Karakter building. Karakter building. Karakter building. Dimulai dari ini kan. Dimulai dari identitas kita Iya, ya kan, bos. identitas kita sebagai Dari- insan BUMN. Iya, Benar PTP sekali. perkebunan kan gitu kan. Tapi Wal, kita agak susah nih kita Nah, pakai helm ini. Kenapa nih ya? Kita kan udah tersampaikan nih. Iya. Pengennya kita pakai headset lagi. Oke, Ah, boleh. Oh, tadi aku kira biar sama kayak logonya forecast. Oh iya, itu sama. Biar sama gitu. Oke. Gimana nih, Bang? Udah jelas nih. Udah mulai kayaknya. nyaman ya? Udah mulai Iya. nyaman? Kita balik ke topik yang awal lah ya. Tadi kan udah masalah baju ya kan. Oke. Nah, jadi tugas apa tadi? EA. Oh, EA. Yoi. Bisa Bang Denny jelaskan, Bang? Jadi iya. IE itu nomenklatur yang baru barangkali ya di PTPN. Beberapa tahun yang lalu kayaknya belum ada. Belum ada, Bang. Belum Ya, ada benar. apa namanya nomenklatur khusus eksekutif asisten. Benar. Nah, apa sih sebenarnya fungsi IE? Nah, karena memang itu nomenklatur baru, kita juga cari-cari tahu dong dari literatur. Nah, kalau HBR itu ada rilis. Oke. Harvard Business Review itu ada rilis artikel tentang fungsi dari IE. Iya kan? Jadi ada beberapa antaranya itu IE itu dikatakan efektif kalau dia bisa menaikkan sekitar 8% keefektifan si direktur dibandingkan kalau direkturnya sendiri. Ya kan? Nah, apa sih aktivitas sehari-harinya? Ya, mempersiapkan materi sebelum meeting, jadwal, terus apa namanya? Memastikan project plan itu sesuai dengan timeline. Karena kan direktur tuh kerjanya banyak banget. Benar. Dan sebagai IE kita juga harus bisa mensortir gangguan. Gangguan tuh apa? Hal-hal yang Ya. terlalu teknis atau bukan teknis ya, yang critical. Jadi yang detail-detail itu kita harus hindari dari direktur agar dia nggak terdistract. Oke. Jadi kita mengurangi gangguan-gangguan itu sehingga dia bisa efektif. Intinya menambah keefektifan dari Menambah pekerjaan keefektifan. direktur. Betul, gitu ya. Oke. Efektifnya itu 8%. Oke. Cara hitungnya nanti kita bahas lagi. Jadi Bang, itu kan untuk si direkturnya sendiri. Nah, Yoi. untuk Abang sendiri Bang, apa sih apanya? Ya. Apa ya kekurangan atau kelebihannya gitu loh Bang jadi IE. Soalnya di PTPN 4 sendiri itu juga ada IE-nya Bang gitu. Tapi aku mau dengar dari Abang nih. Ya, oke. Heeh. Jadi aku pernah di divisi SDM. Jadi divisi SDM itu tentunya kan membahas program-program pengembangan kapabilitas, ya kan, membentuk talent. Nah, menurut aku ya, menurut aku, dan aku belum nemu juga sih sebenarnya literatur mengenai itu. Tapi yang jelas kalau menurut pribadi pengembangan kapabilitas yang akselerasi itu lewat IE. Karena kita benar-benar terlibat, involved di dalam suatu program, dan itu memang membuat kita kita memposisikan seolah-olah kita tuh belajar jadi direktur. Kita paham banget lah apa namanya kebatinan gitu ya, dari seorang direktur. Cukup itu menjadi program yang paling efektif menurut gue. Karena kalau kita bahas lagi kalau bicara SDM itu yang paling keren itu menurut aku adalah program SDM-nya di kemiliteran.
Oh iya. Iya benar banget. Jadi kalau kita lihat nih, ya kan, beberapa petinggi-petinggi di militer itu rata-rata backgroundnya pasti dia pernah jadi ajudan. Iya kan. Kalau teman-teman pelajari pasti gitu dia. Sama nih di Mandiri, ini sorry dipotong. Mandiri juga kayaknya udah melakukan itu dari dulu kayaknya. Kayaknya ada lebih awal ya. Dari ada IE-nya di setiap 6 bulan apa setahun gitu diganti. Nah ini ya mungkin saya bilang efektif. Efektif banget kalau menurut aku sih. Jadi sih sebenarnya kayak semacam opportunity lah ya kan bagi kita yang kesempatan banget, betul. Kesempatan baginya. Aku rasa yang dari Bang Dini bilang kan bahwasannya kayaknya itu Bang Dini ini jadi helikopter view-nya itu jadi lebih tinggi. Dan yang kedua yang kedua ya pastinya apa ya, dia tuh apa ya, udah dipersiapkan gitu ya kan, apa sih pekerjaan direktur ini, dia lebih tahu gitu daripada yang beda lah daripada kawan-kawan yang lain gitu. Tapi juga bagi teman-teman yang juga IE barangkali juga jangan terjebak sama helikopter view tadi. Karena kita nggak boleh melepaskan kemampuan teknis bidang ilmu kita yang sebenarnya, karena itu menjadi modalitas utama kan. Nasihat nih ya Bang bagi IE bagi teman-teman yang saat ini IE itu tadi satu poin. Ngomong-ngomong tapi gini, tapi satu juga nambah kayaknya apa confidence-nya Bang Dini nambah gitu ya gue rasa ya. Semenjak menjadi IE gitu. Iya enggak Bang gitu Bang? Enggak sih, ya sama aja sih kayak confidence ya harus confidence. Tadi abang bilang nyinggung helikopter view ya. Helikopter view. Nah sekarang kita pakai drone view. Drone view ya. Oh di sini ada drone ya. Yes. Nah ini drone ini bang kita mau nanya nih sebenarnya. Ya wondering juga nih. Aku tahu nih drone kenapa nih. Ya, kenapa? Pernah Bang Dini buat status itu ya aku rasa ya. Benar. Status yang kayak mana tuh Wal? Nah jadi statusnya ini Bang Denny posting di Instastory. Nah manen itu bahkan ngecek jumlah tandan itu pakai sensornya dari si drone, benar kan bang? Betul banget. Itu Instagramnya boleh di oh iya nih di bawah Instagram Bang Denny, di follow aja nanti di bawah. di follow orangnya gitu ya. Ya di follow orangnya, tapi yang jomblo ya udah ada soalnya. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Gitu ya. Itu apa bang maksudnya itu apa mungkin kah? Jadi sebenarnya aku juga dapat video singkat, kalau nggak salah 1 menit ya. 1 menit itu dari broadcast teman-teman dari teman-teman perkebunan lah di Indonesia. PTPN juga? No. Oh oke. Itu aku ada satu WhatsApp group yang isinya itu planters lah. Baik dari yang BUMN maupun yang dari apa namanya swasta. Jadi ada satu orang dia ngeposting, aku tanya itu dari mana. Nah ternyata info dari dia itu dari Brazil. Jadi ada satu perkebunan di Brazil itu yang sedang mendevelop teknologi itu. Oh, they one step ahead from us I think ya. One or two barangkali ya. Oh, oke. Oke. Jadi kalau kita lihat apanya tadi apa status atau Instagram apanya Bang Denny itu, dia bawasannya kayaknya full automatic gitu. Yes. Iya, benar. Full automatic gitu. Jadi drone-nya itu kalau kita dari videonya itu dia mensensor tingkat kematangan si TBS-nya dulu. Nah, ketika itu lulus atau masuk kriteria panen, dia langsung potong pakai laser, Bro. Gila. Aku nggak kebayang kalau itu salah potong aja ya kan. Tapi ya itulah ya teknologi teknologi. Kemudian si TBS-nya itu langsung diangkut juga pakai drone. Berarti kan dia daya angkutnya harus kuat banget. Terus langsung dibawa ke TPH kali atau langsung naikin di binnya kan gitu ya. Dulu kita di era 50 60 tahun itulah ya. Nah, 50-an, 60-an itu jelas kita yang megang kendali penuh nih terhadap kebun sawit yang ada di dunia bahkan kan gitu ya. Nah, lately gitu loh. Belakangan ini malah kita udah tertinggal nih dari perkebunan swasta seperti apa yang dibilang Bang Yuri barusan. Nah mungkin nggak sih dengan adanya mungkin transformasi yang ada pada kita di PTPN Group ini bisa melampauin lagi, mencapai lagi kejayaan kita. Mungkin nggak itu? Artinya gini Bang Den, aku pernah dengar bahwasanya Pak Gani tadi menerangkan bahwasanya PTPN ini itu sekarang ini sudah dapat bersaing gitu dan tidak kalah dari swasta lainnya. Iya. Nah, jadi memang tahun 2021 kalau kita lihat dari laporan manajemennya kita maupun laporan manajemennya dari beberapa perusahaan swasta list company
ya kan? Itu kondisinya udah nggak seperti yang abang bayangkan tadi. Jadi kita di beberapa hal itu udah unggul. Like what? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi produktivitas itu kita udah unggul loh dibandingkan beberapa perusahaan list company yang selama ini mungkin tempat kita benchmark lah. Ya, kita sebut company-nya. Kita dulu kalau benchmark tuh ke dia lah. Nah, kalau sekarang dari laporan manajemennya mereka dibandingkan dengan kita itu udah nggak gitu kondisinya. Khusus jadi, perusahaan terbuka kan, Bang? Betul. Ya, jadi kita tuh udah lebih baik bahkan dari aspek kinerja operasional maupun dari keuangannya juga. Hanya kita ada satu perusahaan ya yang kalah luasnya aja. Tapi memang nanti dengan adanya transformasi PTPN yang sedang berjalan saat ini, next kita akan menjadi perusahaan perkebunan terluas di dunia. Tapi keren aku banget optimis sih sebenarnya. Nah, ini disambung dengan pakai baju kita yang nanti itu. Jadi teman-teman kita harus bangga nih. Kita harus bangga kita tuh berada di PTPN. Ya, benar. Dan itu tadi dibandingkan dengan perusahaan swasta perkebunan ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan BUMN, kita itu udah masuk ke dalam top 10 BUMN dengan value tertinggi, pendapatan terbesar dan laba terbesar. 10 laba terbesar. Gila gak sih? Nah, aku tuh pernah posting tuh bahwasannya 10 laba terbesar termasuk PTPN. Wah, mantap enggak? Mantap. Itu apa ya? Satu yang membanggakan tentu, gitu. Betul. Jadi dimanapun kita sebenarnya ya, dimanapun kita berpijak atau bekerja, either itu perusahaan yang swasta atau non sebenarnya, tapi ketika itu menghasilkan sesuatu value, entah itu profit atau berkontribusi terhadap masyarakat, itu membuat kita bangga. Pride itu ada gitu. Kita bukan menyampingkan swasta juga kan. Betul. Gitu. Karena kan tagline kita sekarang itu PTPN kebanggaan baru Indonesia. Nah, makanya teman-teman yang lainnya. Makanya teman-teman yang baru bergabung di PTPN ini jangan down, tapi tetap tunjukin semangat kita ya. Oh iya dong. Kalau kita sekarang kalau ada dinas keluar nih, kita nggak pakai jaket Bang. Kalau mau keluar itu kita bangga banget ada logo PTPN di dada kita. Oke, teman-teman planters. Nah, jadi tadi dibahas dengan teman-teman planters yang baru kan? Iya, baru. Ini kira-kira, kaum generasi millennials lah kita bilang. Jangan millennials lah. Jangan apa tuh? Jadinya bagusnya. Sekarang kan insan BUMN. Oke. Insan BUMN baik yang muda maupun tua. Kira-kira dengan transformasi ini apa yang bisa kontribusi kita kasih nih, Bang? Kita harus apa nih? Biar makin proud gitu. Proud atau pride? Proud. Iya. Ya proud will be pride in the end. Nah, kan? Nah, ya kerja dengan benar, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ya kita kan semuanya punya nih apa namanya KPI ya kan. Ya udah kejar aja KPI itu gitu loh. Kita semua udah paham lah apa yang menjadi job desk kita, ya kerjakan itu dengan tulus gitu. Tulus. Itu. Tulus bukan tulus yang ini. Tulus hati. Iya. Yuk putar lagunya. Bang Den. Yuk. Agak lebih serius lagi nih, Bang. Iya, serius amat sih, Bang. Santai lah, kasihan dari jauh. Dari jauh. Lanjut, Bang. Jadi menurut Abang nih ya, secara pribadi atau saya setuju secara sih kalau corporate gitu. lah terserah Abang lah. Setuju. Apanya, Bang? Oh, belum gitu ya kan. Belum. Bagaimanakah perkebunan nanti 10 tahun ke depan ini, Bang? Ini 2022 di 2032 nih, Bang. Apa sih menurut Abang nih tantangannya? Ini pertanyaan assessment direktur utama ini. Aduh, calon tapi Bang. Amin. Iya kan. Nah, RJPP-nya belum dibuat, Bang. Lagi review. Iya, pula ya. Tapi it's okay lah. Kita kan sebagai anak muda kan harus punya mimpi yang tinggi. Oke. Iya kan, Bang? Jadi perkebunan PTPN lah ya. Yes. Perkebunan terlalu luas ya. PTPN 10 tahun ke depan. Dia harus top 5 value profit mungkin? Oh, tentu harus dong. Tentu dong. Nah, terus dia itu harus udah digitalisasi banget. Tentunya. Jadi kita nggak diidentikan lagi dengan perusahaan yang mohon maaf udik karena kerjanya di kebun. Tapi kita akan merubah stigma itu bahwasannya pekerjaan di kebun itu juga menyenangkan dan fit untuk anak-anak muda yang digital native. Jadi dia juga cocok gitu kan. Kalau sekarang kan kita mesti gitu kan, kerja di kebun janganlah, nanti nggak sinyal bro. Nah kita nggak boleh gitu. 10 tahun ke depan pekerjaan di kebun itu fit untuk segala usia dan generasi.
Itu kenapa jangan dikotak-kotakan lagi milenial? No. Baby boomers. Oh, oke. Jadi Wal, kemarin itu ada kunjungan dari Bapak Jokowi. Iya, tahu. PPKS itu. Iya. Ada apa itu Bang Den ya? Kayaknya Abang lebih tahu lah gitu. Ya, jadi kebetulan aku ikut dampingin Pak Dirut pada saat kunjungan Pak Jokowi ke PPKS. Nah, kita juga harus bangga lagi nih. Ternyata PPKS yang mana bagian dari PTPN Group ya kan, dari research and development-nya PTPN di bidang komoditi sawit, dia berhasil menciptakan dan mempatenkan satu teknologi pengolahan minyak. Namanya minyak makan merah. Minyak makan merah. Yoi. Minyak makan merah. Bang bisa di apa Bang? Deskripsikan Bang. Minyak makan itu bukannya gini, sorry ya potong ya. Iya. Setahu aku makin bening itu minyak, katanya makin bagus. No. Nah, ini kok dimerah-merahin atau gimana? Aku malah kayak macam CPO itu yang asli bulat-bulat itu yang warna merah itu dijadikan minyak makan, coy. Iya, Nah, jadi itu si gimana? raw material itu si CPO. Oke. Ya kan, diolah secara lebih sederhana dibandingkan minyak goreng industri. Oke. Jadilah si produk itu minyak makan merah. Oke. Nah, tadi nyambung dari pertanyaannya Bang Walbanta. In fact, itu yang merah, yang minyak makan merah itu atau minyak goreng yang warnanya merah itu lebih sehat dibandingkan minyak goreng yang bening. No way. Yo, Kok bisa gitu? No way. kandungan Serius? merahnya Malah tuh aku takut loh kalau yang dari apa itu yang merah-merah gitu. setelah ini apa yang takut? Oke, kan? jelasin dulu. Kita dengerin. Bang. Jadi merahnya itu dapat diperoleh dari kandungan beta karoten. Ini agak teknis karena aku chemical engineering. Oke, Ya, teknik jadi kimia. agak-agak ITB ya, ITB. ITB. coy. Oke, lanjut. Chemik. Ya makasih. Ya kan, jadi dia itu semakin merah itu bagus. Jadi beta karoten itu pro akan vitamin A dan vitamin B. Kenapa menjadi menarik atau menjadi strategis dinilai oleh Pak Presiden? Pertama, si minyak makan merah ini fit ketika dibangun persis di sampingnya PKS. Oh, artinya PKS itu juga langsung ngolah si apa ya? Minyak makan merah. Oh, Dan lebih efisien. apa namanya, si PKS kan itu adanya di remote area kan ya? Ya. Benar. Nah, jadi untuk masyarakat di sekitar remote area ini bisa mendapatkan minyak goreng, minyak makan merah tadi itu lebih hemat dong ya, karena kan nggak ada cost logistik di situ. CPO langsung diolah jadi minyak makan merah digunakan untuk masak. Ini Bisa berarti langsung jual gitu ya, langsung dari PKS ya. Dan satu lagi, Ah. dan dia lebih sehat. Iya. Masalah stunting yang menjadi isu saat ini juga terselesaikan. Serius lebih Yo, sehat, serius. Bang? Lebih sehat. Berarti gini nih, ini minyak makan kita yang sekarang Ya. nggak lebih sehat daripada minyak Tidak lebih sehat. Oh. Oke. Karena dia tidak mengandung si Beta karoten tadi. beta karoten yang kaya akan vitamin A. Tapi gini Bang, itu tadi menarik sekali loh. Iya. Kenapa kita taruh di PKS? Itu udah memutus satu rantai pasok satu. Betul banget. Berarti kita udah memutus satu rantai pasok untuk transportasi di logistiknya gitu. Betul. Dan itu akan menghemat cost, saya bilang. Betul. Jadi dari kajian yang disiapkan oleh PPKS itu biaya produksi minyak makan merah itu costnya setengah dari minyak goreng industri. No way. Luar biasa. Karena prosesnya itu lebih sederhana. Temperaturnya cukup 70 derajat, so kan jadi nggak terlalu cost price ya. I see. Oh, Oke. Bang, berarti bahwasannya PTPN itu bisa langsung mengolah minyak ya? Betul banget. Dan biasa kita kan ini sekarang ini kita deliverynya kan ke INL gitu ya kan, Iya. yang anak perusahaan kita. Iya. Dan juga apa ya istilahnya artinya kita mengefisiensikan gitu ya. Betul. Kita bisa menghadirkan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Itu sih poinnya kan. Itu ya poinnya sangat bagus Bang kalau aku bilang sih. Ya strategis juga. Bisa Betul. jadi proyek strategis nasional Bisa juga jadi, sih. bisa Iya jadi. kan? Karena Kalau menjadi- diusulkan kan Betul. gitu kan. Berarti artinya kan minyak goreng merah ini apa ya sebagai produk baru ya kan. Ya kita dukung lah pasti. Iya. Itu Iya juga pasti akan nambah lapangan pekerjaan kan untuk satu stasiun itu kan Betul, gitu. betul. Sebagai Ya. apa juga ya inovasi dari PTPN Group. Inovasi. Iya, Betul. inovasi ya. Bang Denny. Yus. Nah, biasanya kita di forecast ini ya kan Wal. Nah, Apa itu Wal? kita punya sesuatu pertanyaan. Bukan Ngeri-ngeri sesuatu, sudah. banyak pertanyaan. nih. Ngeri Iya, ada banyak pertanyaan. Ini pertanyaannya Bang, tolong jawab dengan cepat ya Bang. Ya. Mikirnya nggak panjang Bang. Siap. Iya, iya, Oke. iya. Ah. Apa duluan Wal?
pertanyaannya, Wal. Oke. Aku siap-siap dulu dong kalau itu ya. Siap-siap Bang ya. Iya. Udah, Ini pertanyaannya cepat ini ya. Oke. Ngurut aja. Aku duluan ya. Oke. Bang Denny. Ntar nih aku langsung jawab ya. Iya. 2 kata. Jangan ragu, Bang. Pokoknya ragu. Siap. Oke, siap. PTPN atau kementerian? PTPN. Banyak teman atau sedikit musuh? Banyak teman. Oke. Promosi atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi? Pendidikan lebih tinggi. Personal image atau performance pribadi? Performance pribadi. Oh, oke. Hospitality atau expertise? Expertise. Sedep nih. Lanjut. Culture transformation atau business transformation? Culture transformation. Oke. Banyak kontribusi tapi banyak komplainnya, atau diam saja tapi tetap semangat dia? Banyak kontribusi tapi banyak komplainnya. Atau biasa saja tapi semangat. Yang tadi dia? jawabannya. Oh, Itu jawaban. Yes. Iya. berarti walaupun jadi ngeluh itu nggak salah sebenarnya. Oke, nggak masalah. Ah. Dibandingkan yang diam aja nggak kontribusi gitu. Iya. Lebih bagus salah kita Betul. melakukan sesuatu kan? Kan ada tuh quote-nya, ya kan? Pada saat muda itu habiskan masa salahmu. Kan gitu. Iya. Taunya mudanya habis gitu. Jangan. Oke Bang, lanjut nih Bang. Terakhir nih. Yuk. Ya kan? Nah, gini. Sebagai kita insan yang memang ingin berkontribusi terhadap PTP ini, baik transformasinya juga nanti yang akan datang. Kira-kira pesan Abang apa nih? Pesan dari asisten IE ya, eksekutif asisten untuk planters yang lainnya deh. Apa nih? Aku tambahin IE dan sebagai mantan kapten milenial PTPN. Oh, oke. Nah, saat ini PTPN kita semua tahu lagi transformasi gede-gedean, Yes. ya kan? Dan sangat menentukan masa depan PTPN ke depan, Oh iya. ya kan? Dan bagi kita teman-teman muda, siapapun lah yang lagi nonton forecast, ambil peran, jangan tertinggal, pastikan apapun langkah PTPN ke depan saat ini, terlibatlah, Oke. dukung, dan seperti yang sering aku sampaikan teman-teman muda, jadilah akselerator dari transformasi PTPN. Oke. Dimana mimpi kita tentunya tadi 10 tahun seperti apa PTPN, dan tentunya PTPN tetap menjadi kebanggaan baru Indonesia. Oke. Tetap. Nih kereta api selalu berjalan nih kan itu. Yo. Nah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jadi gimana, Wal? Burung Irian burung cendrawasih gitu. Apa tuh? Cukup sedia kita dan closing. terima kasih. Oh, cukup sekian dan Iya. terima kasih ya. Iya gitu. Tapi Aduh. kita simpulkan kayak mana ya? Hasil dari awal tadi ya, tanya jawab, Jadi, berdiskusi gitu. iya, ini kita melihat, kita Bang di sini menilai orang di sini. Betul. Siap. Berani atau enggaknya orang Iya. untuk menjawab Seluruh pertanyaannya. pertanyaan dari kami dan termasuk juga tadi Q&A-nya gitu. Iya. Nah, Q&A. Oke. jadi kita simpulkan Kan gimana nih? Ya, berani lah ya. Berani? 1, 2, 3. Berani! Thank Bang you. Denny telah berani untuk menjawab semua pertanyaannya. Thank you. Oke, closing Bang. Closing. Closing apa nih? Ya udah, selesain aja nih. Closing the door. Oke. Oke teman-teman Planters, sekian dari kami yang kali ini kedatangan oleh Bang Denny. Yes. Bang, semoga sehat selalu. Kita semoga panjang umur, sharing-sharing kepada kita selalu apa yang ada terjadi di helikopter Abang yang dari sana bisa melihat. Tentu kami yang di unit bisnis di sini tidak bisa melihat setinggi apa yang Abang lihat kan gitu. Tapi dengan adanya Abang memberikan informasi, pasti kami akan selalu mendapatkan informasi dan kami akan bisa memberikan dukungan. Yes. Oke, sehat-sehat untuk Bapak, sehat-sehat untuk Bapak, Abang, oke. Bang Denny, untuk Pak Direktur juga, salam. Juga untuk keluarga. Dan untuk keluarga, udah kita. Satu lagi Bang, mohon maaf apabila nih kita ini ada salah-salah kata. Yap. Siap. Dan apabila pun salah-salah kata, kita cut juga Bang. Oke, siap. Oke Bang, udah. Oke. 2, 3. 1, 2, 3, forecast. Berani nggak? Berani.